Selamat malam teman-teman. Pukul 9:37 di tempat saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur dari sebuah anime berjudul Mao ga Queen, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Demon King Academy. Bercerita tentang perjalanan seorang reinkarnasi Raja Iblis yang berusaha untuk membersihkan nama baiknya dari penipu yang mengganti kedudukannya sebagai Raja Iblis. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Dan intro. 南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホばっか 2000 tahun sebelum timeline utama dimulai, terjadi peperangan antara kerajaan manusia dan kerajaan iblis. Peperangan ini berakhir dengan keputusan Raja Iblis yang bernama Anos Voldigoth untuk mengorbankan dirinya pada kedamaian. Karena Anos berkeinginan untuk membuat dunia ini menjadi damai dengan cara membiarkan dirinya dibunuh oleh seorang pahlawan manusia bernama Kanon. Saat Anos dibunuh, dunia langsung berada pada titik kedamaian. Akan tetapi, masih ada satu manusia yang memiliki dendam kepada kaum iblis. Dia bernama Jerga. Jerga berkeinginan untuk membunuh kembali Raja Iblis yang akan berinkarnasi 2000 tahun mendatang. Dia juga membunuh pahlawannya sendiri, yaitu Kanon. Sebelum ke timeline utama, saya akan jelaskan sedikit tentang kunci yang begitu penting pada anime ini, yakni akar muasal. Akar muasal ini adalah inti dari sebuah nyawa seseorang. Jadi, jika ada orang yang mati, maka nyawanya akan menghilang, tapi dia bisa tetap dihidupkan kembali jika akar muasalnya masih ada. Jadi, jika seseorang dibunuh dengan cara dihancurkan akar muasalnya, maka dia akan mati selamanya. Nah, pada timeline utama sendiri, Anos kembali hidup, karena saat Kanon membunuhnya, akar muasalnya tidak lenyap seutuhnya. Anos berinkarnasi menjadi iblis yang sangat overpower. Dia tinggal di sebuah kerajaan iblis yang sangat asri menurut saya. Anos tumbuh layaknya remaja berumur 15 tahun, padahal umurnya masih 1 bulan. Dia mendaftar pada sebuah akademi bernama Demon King Academy. Anos juga mendapatkan teman pertamanya yang bernama Misa. Nah, berhubung nanti ada karakter yang bernama sama, jadi saya putuskan untuk menyebut karakter ini dengan sebutan Mesia. Serangkaian tes sudah Anos lakukan. Dia juga mengalahkan lawannya pada ujian sihir. Dia adalah iblis dari keluarga Hindu bernama Zepes. Anos mengalahkan Zepes dengan cara yang sangat hina, di mana Anos membunuh lalu menghidupkannya kembali. Hal itu terus terjadi berulang kali, hingga Zepes memutuskan untuk menyerah, dan Anoslah yang memenangkan pertandingan. Anos dan Mesia lolos menjadi murid akademi yang satu ini. Kemudian, Anos mengajak Mesia untuk makan malam bersama di rumahnya. Di sana, kita diperkenalkan dengan ayah dan ibu Anos. Mereka adalah Gusta sang ayah dan Isabella sang ibu. Kapanpun waktunya dan bagaimanapun kondisinya, Anos selalu meminta untuk dimasakkan oleh ibunya, yaitu olahan jamur, karena mungkin itu makanan favorit Anos. Ketika hendak mengantar Mesia, mereka dibegal oleh saudara dari Zepes. Dia bernama Leoric. Leoric tidak sendiri karena dia membawa beberapa anak buah. Pertarungan pun terjadi. Ya, walaupun kita sudah tahu siapa yang menang, karena dengan mudah Anos mengalahkan mereka semua. Keesokan harinya, Anos dan Mesia sudah bersekolah seperti normal. Mereka memiliki seorang guru PA bernama Emilia Rothwell. Emilia menyuruh siswa-siswinya untuk membuat kelompok sihir, atau yang biasa kita sebut dengan kelompok belajar. Pada umumnya, murid berseragam putih dilarang menjadi ketua kelompok, karena mereka adalah iblis dengan darah campuran. Sedangkan siswa yang berseragam merah, mereka adalah keturunan murni dari Raja Iblis. Dengan mengesampingkan semua aspek, Anos mengajukan dirinya menjadi ketua pada kelompok sihirnya sendiri. Walau dia cuma bersama Mesia, Anos yakin jika itu sudah lebih dari cukup. Usai proses belajar mengajar, Anos mendapatkan tantangan untuk sebuah pertandingan sihir dari seorang siswi bernama Sasa Necron, yang tidak lain adalah saudari Mesia. Dengan santai, Anos menyanggupi tantangan tersebut. Pertandingan ini memiliki taruhan, bukan sembarang taruhan, karena siapapun yang kalah, dia akan menjadi budak dari sang pemenang. 1 minggu kemudian, pertandingan antara regu Anos dan regu Sasa dimulai. Konsep dari pertandingan ini cukup sederhana, di mana tiap tim harus membangun sebuah benteng, lalu menyerang benteng lawan dengan sihir hingga hancur. Saat pertandingan baru dimulai, Anos sudah sampai di depan benteng milik kelompok Sasa, dan dengan mudah Anos memainkan benteng tersebut layaknya freestyle menggunakan bola basket, dan kelompok Anos pun memenangkan pertandingan. Dengan begini, Sasa resmi masuk ke dalam kelompok Anos. Seperti biasa, Anos membawa teman barunya untuk diperkenalkan kepada kedua orang tuanya.
dan makan sayur jamur di sana. Usai makan bersama, Anos mengantar Misea dan Sasa pulang. Tapi Sasa menyempatkan diri untuk berbincang dengan Anos, lalu memberinya sebuah hadiah pertemanan berupa ciuman inadik. Oke, sampai sini, adakah dari kalian yang pernah dapat hadiah ini dari teman cewek kalian? Jika belum, berarti Anda sama dengan saya. Lanjut, untuk meresmikan berdirinya suatu kelompok, Anos membutuhkan 7 anggota dalam timnya. Tapi Anos masih belum menemukan kandidat yang cocok. Hari di mana ujian praktek dilaksanakan bertepatan dengan hari di mana Misea dan Sasa ulang tahun, karena mereka adalah saudari kembar. Dan dimulailah ujian prakteknya. Ujian ini berupa penjelajahan dangin, di mana tempat ini adalah kastil milik Anos 2000 tahun yang lalu. Nilai dari suatu regu akan semakin tinggi jika mereka mendapatkan item paling langka. Tentunya, Anos langsung menuju ke ruang penyimpanan senjata miliknya lewat pintu rahasia. Sesampainya di sana, mereka menemukan tokat iblis dan itu mengalihkan pandangan Sasa. Sementara itu, Anos dan Misea sempat sibuk mencari kado yang cocok untuk Sasa, dan Anos merekomendasikan untuk memberinya jubah Punix, dan Misea memberikan itu. Tapi Misea malah dibunuh Sasa dengan keji. Tapi sayangnya, itu adalah cloning dari Misea yang sudah disediakan oleh Anos tadi. Walau begitu, Misea tidaklah marah akan perbuatan saudarinya tadi. Misea juga bilang kepada Anos tentang siapa dia sebenarnya. Bahwasannya, Misea adalah sihir besar yang dibuat oleh pendiri keluarga Necron, yang tidak lain, dia adalah termasuk dalam kategori 7 iblis pendahulu. Nah, iblis pendahulu ini adalah mantan anak buah Anos 2000 tahun yang lalu. Untuk Sasa sendiri, dia sebenarnya tidak ingin membunuh Misea, malahan dia ingin menyelamatkan Misea agar tidak jadi diperalat oleh pendiri mereka. Mendengarkan hal itu, Anos berniat untuk membuat Misea menjadi makhluk hidup seutuhnya, dan dimulailah ritual. Berlokasi pada dimensi ruang dan waktu. Saat ritual berlangsung, Anos diganggu oleh petinggi keluarga Necron. Dia bernama Ivis. Ivis tidak patuh terhadap Anos, karena ingatannya sudah dimanipulasi oleh Raja Iblis palsu bernama Avos Dielehevia. Mendengarkan hal ini, Anos mengalahkan Ivis dan mengembalikan ingatannya. Anos juga berhasil merubah Misea menjadi makhluk hidup seutuhnya. Terakhir, Anos memberikan Misea hadiah ulang tahun berupa cincin sihir es kutub utara. Udih, namanya cuy. Beberapa hari kemudian, Anos, Misea, dan Sasa sudah bersekolah seperti biasa. Akan tetapi, Anos kedapatan fakta jika seluruh kerajaannya hanya mempercayai bahwa Raja Iblis mereka adalah Avos, bukan Anos itu sendiri. Secara tidak langsung, si Avos telah menipu semua rakyat iblis untuk mempercayainya sebagai raja. Maka dari itu, Anos terus berusaha untuk mengungkap siapa itu Avos. Fan Union ini diatasnamai oleh salah satu dari 7 iblis pendahulu yang tidak lain adalah anak buah Anos 2000 tahun yang lalu. Dia bernama Milheis. Milheis ini adalah iblis yang unik, di mana dia adalah satu-satunya anak buah Anos yang ingatannya tidak dimanipulasi oleh Avos. Tapi Milheis tidak percaya jika Anos adalah raja iblis yang sebenarnya. Besoknya, Demon King Academy kedapatan siswa pindahan bernama Lei. Lei ini adalah iblis yang tidak pernah menggunakan sihir miliknya, karena dia lebih fokus untuk berlatih menggunakan pedang. Untuk Anos sendiri, dia sadar jika Lei adalah reinkarnasi dari sahabat lamanya, yakni Kanon. Hanya saja, Lei bukanlah reinkarnasi yang mengingat masa lalunya sendiri seperti Anos. Lanjut, Lei berniat untuk bergabung bersama regu Anos, tapi Anos malah menantang Lei terlebih dahulu dalam sebuah pertandingan sihir berkelompok. Anos menyuruh Lei berkelompok dengan Fan Union. Anos gelut lagi nih cuy. Udahlah, pasti yang menang Anos pasti. Dan tibalah hari di mana kelompok Anos bertanding melawan kelompok Lei. Dan pastinya kita sudah tahu siapa yang menang. Ya, benar sekali. Anos mengalahkan Lei dan menggunakan pedang berupa ranting pohon. Walau begitu, Anos menerima Lei dan Fan Union untuk bergabung dalam regunya. Seperti biasa, usai mendapatkan teman baru, Anos mengajaknya untuk makan malam bersama dan pastinya makan sayur jamur lagi. Keesokan harinya, Anos berkencan dengan Misea seseorang. Di sini, Anos menyuruh Ivis untuk menyelidiki rencana Milheis yang sebenarnya. Tapi Ivis tidak menemukan hasil yang memuaskan. Beberapa waktu kemudian,
Anos menghadiri sebuah turnamen pedang yang direkomendasikan untuk siswa berprestasi. Anos mendapatkan sebuah pedang adamantium dari usaha keras ayahnya Gusta. Di pertandingan pertama, Anos melawan kakak dari guru mereka, Emilia. Dia bernama Groot. Pastinya, Anos memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Dan singkat cerita, Anos lolos ke final, dan lawannya adalah Lei. Anos menitipkan pedangnya kepada ibunya yang dikawal oleh Van Union. Akan tetapi, mereka malah dibegal oleh Emilia yang tidak terima atas kekalahan kakaknya tadi dan menghajar seluruh anggota Van Union. Saat ibunya Isabella hendak dieksekusi, Anos datang untuk menyelamatkan dan menghajar Emilia hingga mencret. Keesokan harinya, babak final dimulai antara Anos melawan Lei. Pertandingan ini tidak berjalan dengan baik karena ada seseorang yang mengganggu jalannya pertandingan mereka, plus menghentikan ruang dan waktu. Dia tidak lain adalah Milheis yang masih tidak percaya dengan kebangkitan Anos. Milheis membawa 2 iblis mantan anak buah Anos 2000 tahun lalu. Dia bernama Gaios dan Yedol. Tapi dengan mudah Anos mengajar mereka. Dan pada akhirnya Anos juga berhasil menyadarkan Milheis dan membangkitkan kembali Gaios dan Yedol. Anos juga berhasil menjalankan waktu yang tadi sempat dihentikan, juga mengalahkan Lai di sana. Dengan begitu, Anos keluar sebagai juara turnamen pedang kali ini. Beberapa hari kemudian, Anos dan beberapa siswa akademi terpilih akan menjalankan latihan bersama dengan para pelajar dari Akademi Pahlawan Manusia. Anos dan yang lain tidak lagi dibina oleh Emilia, dan kini mereka dibina oleh seorang guru bernama Historia. Perjalanan ke Akademi Pahlawan memakan waktu sekitar 10 hari untuk sampai. Akan tetapi, Anos dan yang lain hanya butuh waktu 1 detik untuk sampai. Setelah sampai di sana, mereka memutuskan untuk berpisah karena latihan gabungan masih dimulai 10 hari ke depan. Anos menyuruh Sasa untuk menemaninya jalan-jalan ke dalam akademi. Di sana, mereka bertemu dengan salah satu siswi bernama Eleanor. Eleanor mengajak Anos dan Sasa untuk berkunjung ke perpustakaan, tapi mereka malah bertemu dengan beberapa siswa yang manusia anggap sebagai reinkarnasi dari pahlawan mereka yang bernama Kanon. Mereka dinamai dengan julukan Jirga Kanon. Yang pertama bernama Ledriano, yang satunya adalah Laos. Pasti di sini kalian bertanya-tanya kenapa ada 2 reinkarnasi Kanon di sini. Itu disebabkan karena pada dasarnya Kanon memiliki 3 akar muasal. 7 deh kalau nggak salah. Tapi manusia salah mengira jika kedua orang ini adalah reinkarnasi Kanon. Sebab sejatinya mereka bukanlah reinkarnasi Kanon yang sebenarnya, karena reinkarnasi Kanon yang sebenarnya adalah Lei. Jadi, Kanon tidak berinkarnasi dengan wujud manusia, melainkan iblis yang bernama Lei. Lanjut, pertemuan Anos dan Jirga Kanon tidak berlangsung dengan baik. Maka dari itu, Anos dan Sasa mengalah lalu memilih untuk pergi. 10 hari kemudian, latihan bersama dimulai, yang tentunya Anos menunjukkan kebolehannya di akhir pelajaran. Beberapa saat setelah itu, Anos didatangi oleh anak buahnya Ivis mengenai fakta di balik raja iblis palsu Avos, yang ternyata dalam dari semua kejadian ini adalah salah satu orang dari kerajaan manusia yang berniat mencegah kebangkitan Anos dengan cara menciptakan raja iblis baru, yang tidak lain adalah Avos. Keesokan harinya, seluruh siswa Akademi Iblis menjalani latih tanding melawan siswa Akademi Manusia. Historia menunjuk siswa kelas 3 untuk mewakili pertandingan ini. Tapi, pertandingan tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena siswa dari Akademi Pahlawan menggunakan air suci untuk melawan siswa Akademi Iblis. Melihat akan hal ini, Anos menantang Jirga Kanon untuk memulai babak kedua. Tapi sebelum itu, Anos menguapkan seluruh air pada danau menggunakan meteor milik Madara, agar Jirga Kanon tidak bisa menggunakan air suci. Kita sudah tahu akhir dari pertandingan ini, yang pastinya akan dibenarkan oleh Anos dan kelompoknya. Akan tetapi, ada satu musuh yang sangat merepotkan. Dia adalah Zessia. Zessia ini terus-menerus meledakkan akar muasalnya sendiri. Ditambah lagi, Zessia tidak hanya satu, melainkan ribuan. Anos mencurigai sebuah kuil yang berada di dekat pertandingan mereka dan masuk ke dalamnya. Tapi sebelum itu, Anos menghentikan waktu dan menyuruh Misea untuk masuk ke dalam kuil terlebih dulu. Tak disangka, Misea malah bertemu dengan guru Akademi Pahlawan yang bernama Diego. Diego menyerang dan menyiksa Misea dengan sangat keji. Lalu datanglah Anos menyelamatkan Misea, lalu membalas perbuatan Diego berkali-kali lipat hingga dia mencret. Kemudian, Anos sampai di ruangan utama dan menemukan sumber utama sihir manusia di kerajaan ini. Dia adalah Eleanor, yang sejatinya adalah sihir yang dibuat oleh guru dari Pesang Pahlawan yang bernama Jirga. Dan kini, Jirga berinkarnasi menjadi Diego yang tadi habis diajar sama Anos.
Eleanor memiliki 10.000 anak ciptaannya. Mereka adalah ribuan Zesia yang akar muasalnya siap untuk diledakkan sendiri. Eleanor memberitahu kepada Anos tentang tujuan utama Jirga, yaitu mengubah sejarah dan mencegah Anos untuk berinkarnasi. Maka dari itu, Jirga menciptakan dan mengendalikan Eleanor seenak jidatnya. Tiba-tiba, datanglah Avos untuk mencuri pedang suci pahlawan kanon. Avos tidaklah sendiri, dia ditemani oleh 3 mantan anak bawahan Anos dulu, yang tentunya mereka tidak sadar jika Anos adalah Raja Iblisnya yang sebenarnya. Mengingat kedatangan Avos di Levia, kerajaan manusia menyatakan perang terhadap kerajaan iblis. Di sisi lain, Avos juga menyuruh para penduduk kerajaan iblis untuk mendukungnya dalam perang ini. Sekarang kita tahu, semua iblis tidak menyadari jika Anos adalah raja mereka yang sebenarnya. Orang yang sadar jika Anos raja iblis adalah teman-teman Anos dan 4 bawahan setia Anos. Untuk Anos sendiri, dia berencana untuk menghentikan perang dengan cara menghentikan perbuatan Avos dan bawahannya. Dan dimulailah rencana Anos. Dengan mudah, Anos menyadarkan ketiga anak buah terakhirnya, lalu berhadapan langsung dengan Avos di Levia. Tanpa diduga, Avos adalah teman Anos yang tidak lain adalah Lei, yang sejatinya adalah reinkarnasi dari pahlawan kanon. Sempat terjadi pertarungan antara Anos dan Lei, tapi Anos menyuruh Lei untuk membunuhnya agar semua peperangan ini cepat berakhir. Cara ini adalah cara yang sama seperti yang dilakukan mereka 2000 tahun yang lalu, yaitu cara di mana Anos mengorbankan dirinya untuk kemenangan kerajaan manusia. Dengan berat hati, Lei membunuh Anos tepat pada akar muasalnya dan peperangan pun berakhir. Pihak manusia mendapatkan kemenangan yang mereka inginkan, dan pihak kerajaan iblis memilih untuk mundur karena raja mereka telah tewas. Tapi ada salah satu manusia yang tidak terima atas kemenangannya sendiri. Dia adalah Diego. Diego berniat untuk meledakkan semua iblis dengan ribuan Zesia. Tapi Mesea dan Sasa sempat memfusion diri mereka untuk menghentikan. Tapi hal itu tidaklah cukup. Hingga saat Diego hendak meledakkan Zesia, Anos datang secara ajaib. Ternyata Anos tidaklah benar-benar mati karena dia sudah mencadangkan akar muasalnya menggunakan sihir. Lalu terjadilah pertarungan antara Anos dan Lei melawan Diego yang berada dalam bentuk paling suci sihir manusia. Pada akhirnya, Anos dan Lei berhasil membawa kedamaian antara kerajaan manusia dan iblis. Anos juga berhasil untuk mengubah Eleanor menjadi manusia seutuhnya, dan kini Anos sudah dikenal sebagai Raja Iblis yang sesungguhnya. Seperti biasa, Anos mempunyai teman baru. Dia akan membawanya untuk makan malam bersama dengan keluarganya, dan anime pun berakhir. Bagaimana dengan animenya? Cukup seru? Menurut saya sendiri, anime ini bisa dikatakan normal untuk sebuah anime bergenre isekai. Konsepnya masih dengan MC rambut hitam dengan beberapa harem miliknya. Jika kalian masih penasaran, kalian bisa nonton sendiri di situs kesayangan Anda. Jika masih ada yang kurang jelas, jangan tanyakan ke saya, karena saya tidak terlalu tertarik dengan anime seperti ini. Karena saya juga merangkum karena biar mudah dicari-cari saja. Maksudnya biar banyak orang yang nyari. Buat yang mau request ya silakan. Buat yang udah mampir, saya ucapkan terima kasih. Apalagi buat kalian yang udah meninggal, kan like, comment, and subscribe. See you on next video. Bye bye.